penemunya ya, penciptanya yaitu Pak Harijo Arihangga, almarhum, itu disebutkan sebagai perpaduan antara olah nafas dengan olah gerak yang diciptakan atau dikreasi berdasarkan teori medis ya, dan punya kemampuan untuk pertama meningkatkan derajat kesehatan dan keduanya punya kemampuan untuk membangkitkan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri. Itu. Nah, kenapa tadi disebutkan ini diciptakan berdasarkan teori medis? Karena ini sebetulnya diciptakan berdasarkan hasil penelitian tim dokter di Universitas Hasan Sadikin Unpad ya di Bandung, bersama Pak Harjo Haryoangga. Nah, setelah penelitian itu jadi, kemudian tim itu merekomendasikan agar Pak Hari, karena yang mempunyai pengalaman di bidang ilmu tenaga dalam, ilmu-ilmu pernapasan, untuk mengkreasi olahraga yang ringan tetapi ini kaitannya dengan kesehatan ini sangat erat. Oleh karena itu diciptakanlah Assalamualaikum. Bionet Power. Waalaikumsalam. Nah, kemudian kenapa gitu ini bisa eh, kaitannya dengan penyembuhan. Nah, di dalam BP, kalau kita lihat lebih dalam lagi, bahwa katanya tubuh kita ini sebetulnya sudah diciptakan sempurna ya. Berbagai komponen dalam tubuh kita ini lengkap ada, termasuk kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri itu sudah ada dalam tubuh kita. Nah, itu, dan penyembuhan diri sendiri oleh tubuh ini akan terjadi kalau energi di dalam tubuh kita ini tersedia melimpah ya, banyak. Jadi ya, sekarang pun kita walaupun belum belum melakukan itu ada energi ini, tapi khusus untuk penyembuhan diri sini harus punya energi ekstra gitu ya. Ya, kalau dengan yang ada ya bisa melakukan aktivitas biasa, misalnya berpikir, bergerak, untuk metabolisme tubuh ada itu. Tapi kalau untuk penyembuhan ini perlu tenaga, maka kita perlu melakukan upaya. Nah, upaya itu melalui BEP. Ada 3 pilar yang berkaitan dengan upaya untuk membuat energi melimpah dalam tubuh. Yang pertama adalah dari pola pikir kita. Kedua pola makan, ketiga baru olah nafas, olah gerak. Nah, pola pikir yang dianjurkan dalam BEP adalah pola pikir positif. Ya. Pola pikir itu kan cara memandang sesuatu. Ya. Sesuatu itu kan bisa dilihat dari negatifnya, dari positifnya gitu ya. Ini kalau kita melihat sesuatu harus dilihat dari positifnya, ya. Dengan ya salah satunya dianggap dengan banyak bersyukur, dengan berdoa, itu adalah salah satu bentuk gitu. Itu akan ada yang pembahasan lebih lanjut. Yang kedua adalah dari pola makan. Pola makan itu dilihat dari makanannya sendiri, kemudian juga dari cara makan. Ya, itu seperti itu. Tentu kalau makanannya sendiri harus yang betul-betul gizinya bagus ya. Kalau di kita mungkin selain ini termasuk baik, toyib, halal gitu ya, itu seperti itu. Itu ada diatur di dalam ilmu BP, termasuk cara makannya, kapan harus makan ya, kemudian kapan harus berhenti makan. Yang gampang mungkin kalau bagi kita di anjurannya adalah makanlah secukupnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi jangan berlebihan, jangan ini. Jadi itu yang dianjurkan. Nah, khusus untuk olah nafas, olah gerak ya, ini olah nafas ini tujuannya adalah untuk memproduksi energi, karena tadi kan energinya harus tersedia banyak, melimpah. Nah, jadi ini memproduksi energi.
Nah, dilakukanlah olah nafas. Nah, olah nafas yang digunakan dalam BIP disebutnya olah nafas segitiga. Segitiga itu olah nafas itu artinya tarik nafas, tahan, kemudian buang. Ya. Jadi tarik nafas, tahan nafas, kemudian buang. Itu seperti itu. Jadi tarik nafas itu adalah upaya kita menghirup udara sebanyak-banyaknya ke dalam paru-paru kita. Nah, kemudian setelah sampai di paru-paru, ditahan. Kenapa ditahan? Ini untuk memberikan kesempatan kepada paru-paru kita untuk menyerap oksigen di paru-paru. Ya, nanti diserap oleh namanya alveolus ya. Kalau ininya diserap, kemudian setelah diserap di dalam sel darah, bagian darah itu dia akan bereaksi si oksigen ini dengan glukosa, menghasilkan energi, atau dalam bahasa biokimia atau bahasa kedokterannya disebut adenosin trifosfat. Nah, jadi semakin kita menghirup udara banyak, peluang oksigen yang ditangkap itu semakin banyak. Nah, kalau banyak, reaksi antara glukosa dengan oksigennya juga banyak, hasil energinya juga banyak. Jadi penekanannya ini sangat penting, karena tadi oksigen yang kita serap akan digunakan untuk memproduksi energi, yang nanti kemudian energinya digunakan untuk self healing, proses self healing, penyembuhan. Nah, setelah itu bereaksi, ya, tentu dalam reaksi ini ada tambahannya, ada CO2, ada H2O dikeluarkan berupa keringat atau urin. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian setelah tahan, kemudian kita buang, dibuang melalui mulut. Yang dibuang itu kan CO2. Nah, CO2 ini diperlukan oleh bakteri di dalam air liur kita, ya, di dalam rongga mulut, supaya rongga mulut tetap lembab, ya. Jadi tidak mati si bakterinya. Kalau itu mati, kering gitu. Nah, itu jadi, nah, diupayakan. Ini ilustrasinya, gerakannya tarik. Bisa kalau nanti ada aba-aba tarik, itu artinya tarik nafas, tarik. Nah, diupayakan sampai berbunyi, ya. Jadi terdengar oleh tetangga sebelah kita, kalau ada yang duduk di sebelah, ya, kedengaran, ya. Nah, bagaimana supaya itu banyak? Itu menarik nafasnya sampai dengan mulut monyong, ya. Mungkin penampilannya kurang bagus, tapi itu katanya paling banyak oksigen yang terserap. Jadi kemudian langsung tahan sambil kita tegakkan. Nah, ini perutnya dikembungkan supaya rongga udara ini, rongga paru-paru ini akan menjadi lebih luas, akan lebih terisi dengan udara. Nah, kemudian tahan. Nah, biasanya di pemanasan itu ditambah dengan gini, tunduk, untuk mengunci supaya udaranya tidak keluar. Tuh, nah, ini ditahan. Biasanya dilatih dari mulai menahan 5 hitungan. 5 hitungan itu 5 detik. Nanti kalau udah kuat, naik lagi 10 hitungan terus. Gitu sampai 5, itu kita angkat kepalanya, buang. Buangnya itu melalui mulut, cukup buka aja mulutnya. Keluar sendiri. Kalau misalnya ya sambil kempiskan perut juga nih, keluar otomatis. Nah, kalau 5 tahan, naikkan. Menahannya 10 hitungan. Tarik. Tegak. Kembungkan perut, tunduk. 5, 10, tegakkan kepalanya, buang. Nah, itu dilakukan terus, naik 15 hitungan menahan nafasnya, kemudian 20 hitungan sampai 30 hitungan. Nah, ini
biasanya dilakukan dalam gerakan pemanasan ya. Tujuannya apa? Ini adalah untuk menyiapkan tubuh kita agar dia siap menerima lonjakan energi. Nanti di refresh Pak Mandu pertama akan lebih jelas ya mengenai pemanasan itu ya, akan lebih mendalamkan itu. Nah, itu seperti itu. Jadi ini dilakukan sampai kita kuat 30 hitungan. Ini ada kaitannya kenapa kita harus mampu sampai 30 hitungan dengan gerakan yang akan dilakukan dalam BEP. Gerakan BEP itu ada 3 ya, ada 3. Gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3. Ini gerakan utamanya. Nah, gerakan 1, 2, 3 itu disebut satu seri. Satu seri. Nah, gimana ininya? Jadi kalau tapi sebelum melonjak itu mungkin kita bahas dulu mengenai gerakan dasarnya ya. BEP ini bisa dilakukan sambil berdiri ya, sambil bersila atau sambil duduk. Nah, tapi untuk yang usianya 50 dianjurkan duduk. Duduk di mana? Di kursi yang permukaannya keras. Keras misalnya plastik, bisa besi, bisa juga kayu. Nah, ini seperti ini. Yang murah ya Karsubaso lah gitu ya. Nah, ini kita duduk itu nanti di sepertiganya, di ujung, di sepertiganya. Bisa ini kalau misalnya begini, ini sepertiganya sih. Nah, jadi kita duduk sepertiga gini. Ya. Nah, kemudian ini dibuka, badan tegak, pandangan ke depan, seperti itu. Jadi tegak. Nah, yang tadi itu sepertiga itu untuk menekan tulang ekor. Tujuannya menstimulasi tulang ekor ini. Ya. Nah, jadi ini posisi gerakan dasar. Nah, biasanya gerakan dasar tambah dengan ini, gerakan ke depan, condong, kepalanya diangkat sehingga pandangannya ke depan. Tegakkan lagi, turunkan lagi, condongkan 45 derajat, tegak. Dengan ini tegak, si tulang belakang ini akan tertarik. Nah, ini gerakan dasar. Nah, kalau di pemanasan ini ditambah dengan olah nafasnya. Jadi pada saat tarik, misalnya tarik, jadi ini tambah dengan sambil condongkan badan kita tarik nafas. Tegak, gembungkan perut, tunduk, buang. Nah, ini pemanasan. Jadi di pemanasan itu sudah gabungan antara gerakan dasar dengan olah nafas. Ya. Nanti akan dilakukan setiap kali mau mulai latihan, atau ya pada saat mulai harus didahului dengan ini. Itu gerakan pemanasan. Nah, sekarang gerakannya. Ini gerakan 1. Gerakan 1 itu dimulai dengan begini. Ya, jadi ini dipertemukan ujung jari dengan ujung jari, telapak tangan menghadap ke bawah. Kemudian ini diangkat setinggi mata. Kemudian begitu ada baba tarik, ini dibuka sambil tarik nafas. Tarik. Nah, ini gini, dibalikan. Kemudian condongkan badan, ini dibawa ke samping perut kita. Ini sambil tarik nafas ya tadi tuh. Kan tadi jadi tarik. Gesek. Langsung tahan nafas. Gesek lagi, angkat. Tegakkan badan. Kemudian ini dihadapkan ke dada kita. Gesek. Nah, terus gesek dari mulai semua ujung jari digesekkan ke puting kita. Kemudian gesek. Nah, terus dibalikan. Tarik tangan ke belakang. Tarik tangan ke belakangnya ini posisi telapak tangan di selebar bahu, setinggi bahu. Tarik sampai kedua belikat terasa ketemu atau mendekat. Ya, tarik
Siap-siap buang napas. Buang. Begitu ada kata buang, dorong tangannya pelan-pelan sambil buka mulutnya. Nah, ini ketemu lagi ibu jari. Posisi tangannya tegak. Jadi tegak, ini diupayakan tegak gitu. Ya. Tegak. Buang. Nah, pelan-pelan bertenaga. Ulangi lagi ya. Oke. Jadi gerakan pertamanya satu-satu, biasanya kok aba-abanya gitu. Seri 1, gerakan 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. Nah, itu gerakan 1. Jadi posisinya tegak ini. Begitu nanti ada aba-aba 1, 2, seri 1, gerakan 2, ditutup nih gerakan 2-nya gini. Kemudian tarik ke arah dada. Dari sini tunduk jauh. Ini sambil buang napas terus. Tunduk jauh, sejauh mungkin. Kemudian nanti aba-aba tarik, ayunkan kedua tangan ini, tarik. Nah, diayunkan. Nah, lentingkan badan. Kemudian taruh jempol ini di antara dua alis. Kemudian jawil. Jawil gitu kan, jawil. Ya. Dijawil. Nah, dijawil gitu. Jawil. Oke. Kemudian balik lagi ke gerakan 1, gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Gerakan 2 ini sebetulnya sama dengan gerakan 1, hanya ada awalannya tadi. Apa? Ada awalannya, Oh, apa sih nggak jelas? tunduk jauh, kemudian gini. Nah, balik lagi gerakan 1. Loh, nggak jadi ini tadi. Nah, itu gerakan 2. Gerakan 3 ini lebih lama nahan napasnya. Jadi ujung gerakan 2 kan gini, tegak ya. Kemudian ini tinggal 1, 3, rebahkan ini, jatuhkan terus tangannya ke antara paha kita. Ini jempol masih ketemu terus. Begitu ada aba-aba tarik, tarik nafas sambil angkat tangannya. Ini jempol masih ketemu terus, sejajar dengan telinga, ya, samping telinga nih. Kemudian buka. Tangannya kaku, dikakukan, ya, kaku. Ini sampai ketemu kedua sisi telapak tangan di depan pusar kita. Nah, ini hanya sebentar aja ketemunya. Tak, langsung lenturkan, angkat ke atas kepala, ke atas ubun-ubun. Nah, kurang lebih 1 kepalan, ya. Temu. Ini juga hanya sebentar. Tak, bawa lagi ke perut, ke bawah pusar. Ini sebentar. Tarik ke hidung. Nah, kalau aba-abanya hidung itu pangkal hidung. Ini juga hanya nempel, cabut. Perut. Dagu. Nah, kalau aba-abanya dagu berarti bawah dagu. Dari sini kembali ke gerakan pertama. Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. Buangnya pada saat buang nafas sekaligus dorong tangannya tidak ke depan tapi ke atas, miring 45 derajat. Ya, Kalau ulang, punya hanya jumlah yang ulang sama ya, gerakan 3 ya. Ini ujung gerakan 2 gini. 1, 3. Nah, ini rebahkan. Jatuhkan. Tarik. Buka, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala. Perut, bawa ke arah perut. Hidung, perut lagi. Dagu, gesek perut. Ingat kepalanya menghadap ke depan. Gesek putih.
tarik tangan ke belakang, buang ke atas. Nah, itu gerakan 3. Nah, gerakan 1, 2, 3 ini diulang lagi. Jadi nantinya diulang. Ini satu seri disebutnya, 1, 2, 3 satu seri. Nanti akan kembali lagi gerakan 1. 1, 2, 1, gesek. Terus, jadi 3, 1. Biasanya satu kali latihan itu 30 seri. Setelah selesai latihan, biasanya akan dilakukan gerakan penutup. Gerakan penutup tuh gini. Ini sejajar, ini dengan ini sejajar, setinggi bahu. Nah, kemudian nanti ada aba-aba, tarik, artinya tarik napas sambil tangannya dibawa ke samping dada kita. Ya, jadi tarik, kemudian pangkal telapak tangan dipertemukan kayak gini. Ini pangkal tuh kan di sini, ya di sini. Kedua pangkal ketemu, yang satu ini menghadap ke depan, yang kirinya, yang ini menghadap ke atas. Nah, nanti akan aba-aba buang. Jadi pada saat buang tinggal putar aja yang kiri sehingga ini ketemu seperti gini. Jadi gitu. Nah, gerakan penutup ini dilakukan pada akhir latihan atau kalau pada saat kita sedang latihan ada gangguan, kita harus terpaksa meninggalkan itu, lakukan gerakan penutup. Ini dilakukan supaya energi yang sudah peroleh tidak buyar. Nah, itu secara singkat mengenai BEP, dan dengan BEP ini insya Allah itu energi dalam tubuh kita meningkat yang nantinya akan digunakan untuk proses penyembuhan. Nah, bagaimana proses penyembuhan? Ada sebenarnya penjelasannya. Itu sebetulnya yang diperkuat ya pada saat kita melakukan gerakan, misalnya menempatkan di sini, itu yang pertama menstimulasi ya hormon pada titik-titik ini, karena di sini ada di kepala ini ada hormon ya banyak. Kemudian di sini juga kita ini hormon. Pada saat menggesek juga itu sebetulnya merangsang hormon. Pada saat menstimulasi juga sekaligus memperkuat hormon itu dengan energi. Katanya kalau hormon antibodi kita, enzim ini kita bertenaga, dia akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang mestinya punya fungsi untuk menyeimbangkan dalam metabolisme ini, ya itu akan berjalan baik. Kemudian yang akan meregenerasi tubuh kita kalau ada yang rusak, ya itu juga akan berjalan dengan sendirinya. Nah, banyak yang sudah memperoleh manfaat dari BEP ini, termasuk saya juga gitu. Tadi ada Pak Fidel, ada yang lainnya juga, termasuk yang sudah merasakan bagaimana manfaat BEP. Nah, nanti sambil berjalan berlatih tentu akan ada pengayaan yang namanya refresh. Dimulai dengan latihan ada namanya refresh. Nah, kita akan lebih mendalami mengenai BEP. Saya kira itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk pengenalan.